menggambar sistem junction-nya dulu. Ini saya tampilkan teman-teman semuanya. Junction yang kita gambar, bahasa kita itu junction itu sama dengan node atau sama dengan titik. Nah, Anda lihat gambarnya ada 3 jenis ya. Pertama adalah gambar yang kayak tandon, itu adalah air tanah. Jadi air tanah nomor 7 itu, atau bisa juga sungai, bisa juga air dari laut. Nah, gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian naik ke titik simpul nomor 6. Nah, titik simpul nomor 6 itu adalah gambar dari jaringan pipa yang mau menuju ke tandon. Nah, itu. Jadi 6, kemudian masuk ke tandon. Tandon gambarnya ini Anda lihatan ini ya. Tandon itu tidak selalu bentuknya tandon atas. Sekarang sudah jarang tandon atas, yang banyak itu adalah ground reservoir, tandon bawah. Nah, jadi itu menggambarkan, bukan hanya menggambarkan tandon bawah, tapi juga menggambarkan tandon atas, teman-teman. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Saya perbesar sedikit. Kemudian itu ada titik 8, tandonnya ya. Setelah tandon, masuk ke titik simpul yang berikutnya, titik 5. 5 masuk ke titik 1. Dari 1, air dilarikan ke blok perumahan A, perumahan 2, kemudian blok perumahan 3, blok perumahan 4. Jadi ada 3 blok perumahan, yaitu di node 2, di node 3, sama node yang keempat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang nomor 2, junction ya, junction, kemudian reservoir, tank itu dihubungkan dengan pipa. Nah, atau link, bahasa kita itu pipa atau link. Jadi air tanah dihubungkan ke titik 6 menggunakan link, 6 ke 7 ke 8 dihubungkan dengan link, kemudian dari tandon ke titik-titik simpul juga dihubungkan dengan link. Nah, itu ada penomoran sendiri, Anda perhatikan, pompa ada penomoran sendiri, link ada penomoran sendiri, junction juga ada penomoran sendiri. Jadi penomoran secara otomatis dilakukan, teman-teman. Itu. Jadi materi ini, teman-teman mahasiswa, itu materi bagaimana kita merencanakan sistem jaringan pipa dengan menggunakan Epanet. Sesungguhnya di buku saya itu, Anda bisa lihat di buku saya itu, eh, Anda lihat di buku saya, itu ada bab 3 tentang sistem jaringan pipa. Nah, di buku saya itu, sistem jaringan pipa yang saya terangkan itu adalah cara manual. Nah, Pak Nanang tidak menerangkan cara manual, Anda pelajari sendiri. Anda bisa melihat di buku itu, kalau kita merancang secara manual itu butuh waktu yang sangat lama. Ada proses iterasi sampai berlembar-lembar. Di samping waktunya lama, hasilnya juga belum tentu akurat. Gitu. Sehingga itu silakan dipelajari sendiri. Pak Nanang langsung ke otomatisasi aja menggunakan software. Sama dengan Anda belajar Makrek. Makrek itu manual. Terapannya apa? Pakai SAP atau pakai SAP Pro. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya ini saya lanjutkan, teman-teman semuanya. Ini junction, reservoir, tank sudah dihubungkan dengan link. Penomoran secara otomatis akan dilakukan. Kalau sudah Anda masukkan pompa, Anda masukkan ini ya, caranya sudah saya sampaikan. Pompa itu ada grafiknya seperti ini. Nah, Anda lihat itu di nomor 3, itu grafik pompa. Dapat dari mana, Pak? Software ini secara otomatis sudah menampilkan rumus standar untuk pompa. Nah, Anda bisa lihat dari grafik ini, semakin tinggi penyedotan air, maka debit yang diperoleh akan semakin kecil. Nah, ini grafiknya kan merah turun ke bawah. Artinya kalau sumurnya nggak terlalu dalam, teman-teman, maka debit yang diambil semakin besar. Ini rumus standar. Seharusnya bagaimana, Pak? Seharusnya tidak begini, teman-teman. Seharusnya itu kita itu
beli pompa, pompa itu ada grafiknya. Nah, grafik itu dimasukkan di rumus equation yang ada di sini. Tapi untuk menyederhanakan ini Anda pakai rumus ini. Ya, karena kita tidak membahas jaringan yang besar, kita membahas jaringan yang sederhana. Jadi kalau jaringan yang besar punya PDAM, jaringan perpipaan perkotaan, kita nggak boleh menggunakan rumus ini secara mudah, tapi memang betul-betul debitnya berapa, pompanya tipe apa, baru kita masukkan. Ya. Oke, kalau sudah semuanya teman-teman pompa dimasukkan, Anda melakukan input data. Jadi software itu ada input data, ada proses, ada output data. Sekarang input data. Kita menginput data itu di junction sama link. Junction itu node ya. Ini ada yang rekam ya. Tolong nanti rekamannya di-share aja teman-teman di grup. Saya minta tolong. Pak Nan enggak sempat rekamnya. Baik, Pak. Junctionnya teman-teman diisi dulu. Junctionnya itu sudah ada notifikasi kan tadi. 1, 2, 3, sampai 8. Junction itu teman-teman itu memiliki elevasi. Coba Anda lihat, perhatikan di situ. Elevasi paling tinggi junction 8. Kenapa? Karena dia tandon kan, ada di atas. Elevasi terendah titik 7. Junction 7 kenapa? Karena dia sumur di bawah. Ya, itu. Kemudian ada 225.5 karena dia membagi ke titik 2, titik 3, titik 4, maka titik 5 itu lebih tinggi daripada titik 2, 3. Ya, itu elevasi. Kemudian ada lagi namanya demand. Demand itu kebutuhan. Satuannya LPS. LPS itu liter per second. Nah, kenapa LPS hanya diisi di junction 2, 3, 4, teman-teman? Karena memang demand-nya itu ada pada titik 2, 3, dan 4. Nah, 20 liter per second itu saya ambil rata-rata. Caranya bagaimana, Pak? Sudah saya terangkan. Anda sebelum saya berangkat ke Jogja dulu sudah saya terangkan. Bagaimana ngitung kebutuhan air per orang, dikalikan dengan satu rumah isi berapa orang, dikalikan satu blok ada berapa rumah, ketemu liter per hari, hari dirubah menjadi detik. Jadi junction 2, 3, 4 yang diisi demand, yang lain kosong semua. Karena titik yang lain tidak mengambil air. Ya. Oke, saya lanjutkan berikutnya teman-teman. Itu ada namanya link. Link itu pipa. Di pipa itu dimasukkan panjang pipa. Nah, ini saya buat gampang ya. Saya buat panjang pipanya 1000 meter atau 1 kilo. Jadi panjang pipa di program EPANET itu satuannya meter, teman-teman. Jadi satuannya itu adalah meter. Ya. Kemudian diameter pipa itu salah. Harusnya satuannya milimeter. Ya. Pak, kok diameter pipanya 200, 200, 150 itu contoh aja, teman-teman. Terus punya kami bagaimana, Pak? Punya Anda, teman-teman, diameter pipa itu dari inci aja. Anda ngawur aja dulu, masukkan. Misalnya saya masukkan 2 inci, berarti 2 inci itu 1 inci 2,15 cm. Berarti pipanya itu adalah ukurannya 2,15 kali 2 dim. Ya, masukkan. Satuannya dijadikan milimeter. Ini satuannya meter, keliru, harusnya milimeter. Kemudian ada faktor C. Faktor C itu adalah kekasaran permukaan. Apa kok 100, Pak Nanang? Jadi Hasan William itu sudah menentukan kalau pipanya PVC, koefisien kekasarannya itu 100. Kok enggak pakai 150, Pak? Tidak, karena di atas itu kita pakai pipa kaca, pipa galvanis. Kita nggak mungkin. PDAM, perumahan itu enggak ada yang pakai pipa galvanis, pipa besi. Kenapa, Pak? Mahal. Kedua, korosi. Kemudian air itu kalau sedimennya banyak, ada reaksi kimia, terjadi koagulasi, pengendapan, dan sebagainya. Sehingga rata-rata pipanya pakai pipa PVC. Sehingga C-nya Anda berapa? Sama, Anda tentukan 100 seperti contoh saya. Oke, kalau sudah input data harus lengkap, teman-teman. Satu aja link nggak Anda isi diameter pipa, satu link itu pipa nggak Anda tulis panjang pipa, nggak bisa di running. Ya, gitu. Jadi data harus lengkap, benar,
pipa harus kesambung semuanya. Nah, ini contoh ngentri datanya ya teman-teman. Ini kalau Anda ngentri data di apa junction titik ini Anda masukkan elevasi sama base demand. Kok demand tadi Pak Nana kok bukan base? Nah, base itu kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan awalnya itu 20. Nanti disimulasi teman. Jadi di situ nggak ada tulisan demand. Yang ke base demand. Yang lain dikosongi semua teman-teman. Jadi yang lain itu dikosongi semuanya. Ya, itu. Oke, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Ini sudah semuanya. Saya lanjutkan link. Nah, link itu kan jaringan pipanya ya. Panjang pipa ditulis 1000 meter, diameter pipa 200 milimeter. Roughness ini kekasaran tadi 100. Anda isi ini aja. Yang lain nggak usah diisi semuanya. Oke. Kalau sudah status pipa Anda buat close. Nah, jangan open. Kalau open itu pipanya itu teman-teman nggak ada ujungnya karena open. Maka Anda buat close di sini, sistem tertutup. Berakhir di titik 2, berakhir di titik 3, berakhir di titik 4. Jadi close, berhenti di situ. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Kalau sudah Anda running, ada gambar ini ya, kayak setrum warnanya kuning. Anda klik, kalau dia tulisan run was successful, itu berarti jawabannya apa kalau run was successful? Berarti airnya itu mengalir, teman-teman. Jadi kalau Anda running itu sukses, itu artinya airnya sudah mengalir. Jaringan pipa Anda sudah benar, Anda masukkan data sudah benar, sehingga airnya mengalir. Nah, kalau sudah mengalir, apa selesai Pak Nana? Belum. Kenapa belum selesai? Karena Anda kan tadi ngawur. Diameter pipa Anda kira-kira. Padahal kita ini tujuannya mencari jaringan yang paling efisien. Mencari jaringan yang paling murah. Jadi pipa sekecil mungkin tapi airnya mengalir. Tandonnya serendah mungkin tapi airnya masih mengalir. Tandonnya juga ukurannya sekecil mungkin tapi airnya mengalir. Itu teman-teman. Jadi di Epanet itu Anda nanti merancang pipa sekecil mungkin, merancang tandon serendah mungkin, ukuran tandon sekecil mungkin. Itulah kita belajar program itu di situ. Kita optimasi, pastikan air mengalir tapi efisien. Kalau nggak pakai Epanet, Pak, nggak bisa kita efisien. Apalagi kita kira-kira nggak bisa, teman-teman. Ini tampilan tabelnya, ini hasilnya, teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Saya lanjutkan, teman-teman. Berikutnya Anda mengatur namanya pattern, teman-teman. Nah, klik browser, pilih pattern, pilih edit. Nanti diedit, teman-teman ini. Nah, waktu kuliah dulu Pak Nanang kan pernah cerita ke teman-teman mahasiswa bahwa teman-teman kita itu kebutuhan air setiap jam dalam 24 jam itu tidak sama. Kalau dibuat sama di running lagi itu tetap tidak akurat. Kenapa Pak? Karena ada waktu-waktu puncak pemakaian air. Pagi jam 4, jam 5, 6 itu puncaknya. Nah, baru siang sedikit pemakaian air, sore nanti ada lagi. Jam 4, 5, 6 sore ada lagi. Malam jam 10, 11 pemakaian semakin sedikit. Gitu. Jadi harus diatur patternnya, teman-teman. Oke, kalau sudah pattern sudah diatur, di-run lagi, teman-teman. Kalau masih negatif pressure, bisa saja pada saat pemakaian air puncak, teman-teman, itu pipanya nggak cukup, pipanya kurang besar, atau mungkin tandonnya kurang tinggi, atau kemiringannya pipanya juga kurang tajam, sehingga airnya itu tidak mengalir, teman-teman. Tuh, ya, oke. Jadi seperti itu nanti diperiksa kalau tiran nggak sukses, teman-teman. Nah, diedit dulu, lihat pesannya kenapa nggak sukses. Kalau sudah sukses seperti ini ya, hasilnya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai, sukses, teman-teman, Anda sudah dapat informasi pakai pipa berapa,
diameter berapa, dan sebagainya. Pak, bagaimana cara mengoptimasi teman-teman? Cara mengoptimasi itu nanti diklik, nanti akan keluar warna pipa dan warna di titik-titiknya. Itu akan keluar. Ya, ini Pak Nanang beri contoh aja sebentar. Nah, ini contohnya sebentar saya buka Epanet saya ya. Ini Epanet saya buka, ini ada contoh ya sebentar. Ini kelihatan ini teman-teman. Program Epanet saya kelihatan apa belum ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, saya buka software saya yang sudah jadi ya teman-teman. Ini, oke, ini jadi ya. Ini saya running dulu ya. Sukses ya. Nah, jaringan Anda, saya memberikan contoh ke Anda teman-teman. Itu tentunya tidak sesederhana itu perumahan. Di panduan saya itu kan hanya 3 blok perumahan kan. Prakteknya banyak, bisa puluhan, bisa ratusan blok. Kenapa Pak kok nggak diajari banyak seperti contoh saya ini? Yang penting Anda bisa dulu, nanti bisa dikembangkan. Ya, oke. Kalau sudah seperti ini teman-teman, ini tandon bawah, air tanah, pompa, tandon ini distribusinya. Oke. Kalau sudah teman-teman, pattern sudah diatur semuanya, Anda klik di browser ini, teman-teman. Sebentar, di oke dulu ya. Map di sini teman-teman. Nah, ini ketika Anda ngeklik map, note ini Anda tekan pressure, kita mencari tekanannya di setiap ini keluar warna ya. Kalau warnanya merah, tekanannya di atas 100 ini berbahaya, nggak boleh. Kemudian link ini adalah kita masukkan kecepatan teman-teman. Jadi pada pipa itu kita tampilkan kecepatan, pada titik kita tampilkan tekanan. Kecepatan juga nggak boleh lebih dari 2 meter per detik. Kalau sudah ini keluar warna seperti ini, Anda running di sini. Klik, nah coba Anda lihat teman-teman itu berjalan. Jam ke-1, jam kedua Anda lihat di browser itu ya. Nah, coba lihat itu. Warnanya berbeda-beda. Ada yang warnanya kuning, pada jam keberapa, ada yang warnanya biru ya. Titik-titiknya juga ada yang berubah juga teman-teman. Itu ada yang berubah. Nah, itu. Nah, jadi begitu Anda olah, terus ini apa efisien Pak Nanang? Ini belum tentu efisien teman-teman. Ini pipanya masih terlalu besar. Buktinya apa Pak? Pipanya warnanya biru tua. Nah, berarti kecepatan terlalu rendah, tekanannya juga rendah. Aman apa enggak Pak? Aman. Tapi ini menghasilkan instalasi yang terlalu mahal teman-teman. Apa yang dilakukan Pak Nanang? Tandonnya kecil, rendahkan, tidak usah terlalu tinggi. Ukuran tandon diperkecil, pipa diperkecil sampai warnanya mendekati merah, teman-teman. Kalau mendekati merah atau merah di ujung itu nggak apa-apa. Jadi semuanya diupayakan tekanannya kuning, kecepatannya kuning. Itu baru yang paling efisien. Jangan sampai merah. Kalau ada yang merah, boleh, tapi itu di ujung yang paling bawah sendiri, teman-teman. Karena ujung paling bawah sendiri kan sudah bagi air. Jadi nggak terlalu berbahaya. Gitu. Jadi seperti itu yang harus dilakukan teman-teman. Coba saya lihat contoh yang lain ya. Pak Nana bukakan contoh yang lain, coba yang banyak jaringannya. Oke, sebentar. Mungkin ini ya. Oh ini coba ini teman-teman. Nah ini contoh aja, saya running dulu ya. Nah ini sukses ya. Nah coba ini tak lihat jaringannya. Nah ini sudah saya jalankan teman-teman. Oke ini coba Anda lihat ini ya. Jaringannya sudah banyak yang kuning. Pak, kok enggak kuning semua? Enggak mungkin, teman-teman. Kuning semua enggak mungkin. Pasti ada yang hijau, pasti ada yang biru. Karena kalau kuning semua, pasti yang kuning itu menjadi merah. Bisa terjadi, teman-teman. Ini sudah efisien. Kalau masih ada merah, enggak apa-apa. Merah satu dua itu hanya di simpul terakhir. Enggak masalah, teman-teman. Itu. Jadi ini cara yang Anda lakukan. Jadi semuanya itu akan mencoba-coba nanti diameter pipa sekecil mungkin.
tandon serendah mungkin, tandon ukurannya sekecil mungkin. Ya, oke, saya kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Pak Nanang tidak lama-lama, saya tahu Anda sudah malam, karena mungkin sebagian ada yang ada kegiatan mau istirahat dan sebagainya. Ya, mungkin ada waktu 5 menit, silakan kalau ada yang bertanya saya berikan kesempatan. Silakan. Saya sambil ngabsen di SIA. Ini kelas C sama A ya, benar ya ini ya? Silakan kalau ada yang bertanya saya sambil ngabsen. Besok saya dapat informasi dari Pak Mukhtar, teman-teman. Besok teman-teman mahasiswa itu ada pelatihan praksis dari Pak Arif ya. Jadi tolong semuanya hadir di kampus. Yang ikut mata kuliah saya berarti besok ditiadakan, itu pesannya Pak Mukhtar. Sehingga saya harus mengikuti aturan dari prodi, teman-teman. Nah, itu walaupun saya pimpinan fakultas, saya juga dosen prodi, jadi harus mengikuti aturan dari prodi teknik sipil. Jadi semuanya tolong besok hadir. Nggak tahu tepatnya di mana ya, saya lupa tadi tidak lihat. Itu penting teman-teman. Jadi nanti Anda ngitung stabilitas bangunan itu nggak manual lagi, pakai Plaksis. Ngitung struktur pakai SAP. Ngitung perpipaan pakai EPANET dan sebagainya teman-teman. Jadi ingin bermanfaat, tolong besok semuanya hadir teman-teman mahasiswa ya. Oke. Iya, Sekarang Pak. saya absen dulu. Ini saya absen dulu kelas kok dari kembali ke daftar ini tanda absensi sharing tentang apa. Saya absen dulu. Ini Denny Alfiandri, ada apa enggak? Dewi Bagas, Hadir, Pak. Dwi Bagas, Pak. Yusril, Ada, Bapak. Arif Rahman, Hadir. Bimo, Hadir, Pak. Arif, tidak hadir. Agus Febri, Hadir Bapak. Ade, Hadir, Bapak. Hadir. Dedi, Dedi nggak hadir ya. Firdaus Firmansyah, Hadir, Pak. Hadir. Lutfi Rahayu, tidak hadir. Tias Vika, Hadir Bapak. Faizul, Hadir Pak. Faizul, Faizul nggak Hadir ada ya. Pak. Hadir Pak. Hadir. Ulil Amri, Andrian hadir, Hadir Pak. Pak. Hadir. oke. Ulil Amri, Jaskia hadir. Hadir Pak. Saskia. Udah lama. Oke. Nabil, tidak hadir. Bapak, Rizky, untuk Dedi Indarto hadir, Pak. mana Dodi Indarto? Paketannya habis, Pak. Jadi ini bergabung sama teman, Pak. Rizky Akbar, Hadir, Pak. Hadir. Pak, hadir. Alah. oke ya. Kevin, Kevin tidak hadir ya. Hadir Bapak, hadir, hadir. Bapak, nggak dengar. Mana Kevin? Mana Bapak atas Kevin? nama Oh, ada Kevin. Oke. Puji, Hadir Pak, hadir. Melisa, Hadir Pak. Rifki, Hadir, Pak. Rifki Willy, hadir. Willy, Iya, hadir Pak. Willy mana Willy? Ada. Ada Pak. Dia, Hadir Bapak. Daniel, Hadir, Pak. Hadir. Daniel hadir. hadir.
Desta. Hadir, Pak. Oke, baik teman-teman, cukup untuk kelas ini kelas apa ini? Kelas Kelas B Bapak barusan. Pak. kelas B. Sekarang kelas C ya. C. Oke, kelas C saya absen. Daring. eh, Oke, saya absen kelas C. Doni, Hadir, Pak. Syahrul, Hadir. Rahmat, Hadir, Pak. Rian, mana Hadir. Rian? Hadir. Dwi Bagus, Gana, Irfandi, Hadir, Pak. Hadir. Andrean, Hadir Bapak, hadir. Roy Bahtiar, Hadir, Pak. Hadir. Selvin, mana Selvin? Noval, Hadir. Rio Ferdinand, Muhammad Lutfi, Tiara Puspita, Hadir Bapak. Dimas, Hadir, Bapak. Hadir, Dimas. Kresna, Hadir Pak, hadir. Kai Maulana, tidak hadir. Andi Batara, Septiana, Hadir Pak. Tiara, Hadir Pak. Alimul Rosikin, Hadir, Pak. Unas, Hadir, Pak. Rendiko, Hadir, Pak. Salsabila, nggak ada ya Salsabila ya. Yunita, Hadir Bapak. Luki, tidak hadir. Gilang, Hadir, Pak. Hadir. Denis, Hadir Pak. Bayu, Hadir. Ahmad Hamdani, tidak hadir. Muhammad Ridho, Hadir, Cynthia, Pak. Hadir. Hadir. Hikmal, Hikmal nggak Hadir ada Pak. ya. Hadir Pak. Oke. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini hampir habis waktu saya untuk Zoom-nya. Nanti kalau memang ada pertanyaan, saya perpanjang lagi Zoom. Silakan, ada yang ditanyakan atau ada yang sudah pernah running, mungkin ada kesulitan, silakan disampaikan teman-teman. Permisi, Bapak. Ya, Tadi silakan. Ini tadi saya yang kelas B, Bapak. Untuk Kevin tadi absennya sudah bilang hadir. Cuma tadi bareng sama mic suara teman yang bocor, Bapak. Jadi gak terdengar. Oke. Yang hadir itu Baik, terima Kevin, kasih. kelas apa? Kelas B apa C? Kelas B, Pak. Kelas B, Bapak. Oke, saya coba diisiannya. Baik, terima kasih, Bapak. Oke. Oke, Kevin saya cek. Ini ada lagi Permisi, pertanyaan? Ya, silakan Mas. Ahmad Hamdani. Ahmad Hamdani Rijalul Haq. Itu mikrofonnya lagi error, Pak, tapi hadir orangnya. Oke, Kevin ini hadir. Kelas apa itu? Ahmad Hamdani kelas C, Pak. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan apa enggak? Silakan, teman-teman. Pak izin bertanya. Untuk IPA itu harusnya di close semua. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Untuk inisial status dari semua IPA itu di close semua atau gimana Bapak? Gimana? Yang keras, suaranya nggak jelas.
Tadi siapa yang kelas C yang belum saya absen? Yang tadi mikrofonnya rusak itu siapa namanya, teman-teman? Ahmad Ahmad Hamdani, Pak. Hamdani. NIM-nya berapa NIM-nya belakangnya? NIM 101, Pak. Oke. Ya, silakan kalau ada yang tanya, Mas. Silakan. Oke, kok nggak jelas ini yang tanya ini? Pak sinyal. Untuk inisial status dari semua pipa itu ditutup atau dibuka, Pak? Gimana, Mas? Oh, nggak jelas ini suaranya ya, Pak Nanang ya. Oke, Anda japri aja atau Anda ke grup aja nggak apa-apa sudah. Kalau memang ada pertanyaan. Atau memang kalau ada yang nggak jelas, teman-teman, Anda bisa asistensi di kampus besok. Atau bisa Sabtu atau Anda pas kuliah hari Kamis depan paling lambat. Ya. Kalau memang ada yang nggak jelas waktu running, WA saya aja japri nggak apa-apa. Soalnya ini suaranya nggak jelas ini sama sekali. Kamu di mana ini Mas yang tanya ini Mas? Halo. Oke, saya kira begitu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman. Silakan nanti yang belum bisa EPANET dipelajari lagi. Kalau Anda kesulitan nanti tanya temannya yang sudah running yang sukses. Kalau tidak sukses, software saya itu Anda edit aja, Anda masukkan sesuai dengan data Anda ya. Kuncinya Anda belajar aplikasi itu harus sering mencoba dan latihan. Tanpa Anda mencoba latihan, Anda tidak akan bisa selesai untuk merunning jaringan peripaan dengan EPANET ya. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf malam-malam saya adakan perkuliahan. Silakan lanjutkan untuk belajar atau istirahat atau beraktivitas yang lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.